Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita seperti tadi malam baca Al-Fatihah dulu ya. Ya. Fatihah hadrah fi bina sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ila mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang tadi malam ini. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Wa ba'du, setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat yang tadi malam, fa'lam, maka ketahuilah, bi wujubil ma'rifati, bahwa wujubul ma'rifah itu ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib. Ini kitab Aqidatul Awam. Mengenal Allah di dalam kitab Aqidatul Awam ini, fa'lam, ketahuilah, biwujubil ma'rifah, wajib ma'rifat, wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini. Apa yang dimaksud mengenal Allah di sini? Yang dimaksud dengan ma'rifat di dalam kitab ini yaitu min wajibin, yaitu mengetahui sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, lillahi, sifat wajib bagi Allah, 20 sifatan sifat. Jadi yang dimaksud dengan kita wajib bermakrifat kepada Allah itu adalah kita wajib mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 20. Itu maksudnya wajib. Wajib makrifat itu yang wajib. Nah, 20 sifat ini, 20 sifat wajib, artinya juga harus tahu lawannya, yaitu 20 sifat mustahil bagi Allah. Lalu satu sifat jaiz bagi Allah. Itu sudah 41 tuh, sudah 41. Lalu kita mengenal juga dengan 50 akidah. Ini yang hukumnya makrifat. Itu kalau yang di kalau di medsos biasanya yang terkenal, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah ma'rifatullah. Ini makrifat yang ini nih, makrifat yang wajib ini. Mengenal Allah itu sifat-sifatnya yang 20 ini wajib. Ini kalau di sini dijelaskan di Nurul Dhalam ya, karya Ulama Nusantara ini, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini, disebutkan di sini bahwa sifat muhalhal. faqul laka i'lam i'raf arafa ya'rifu i'rif wa tayaqqan. Harus mengetahui ayyuhal makallaf 20 sifatan wajibatan lillahi ta'ala ala tafsil. Harus, wahai orang mukallaf, artinya disebut orang mukallaf ini sudah baligh. Seperti Bang Hanif ini kan sudah kelas 3 ya. Kelas 3 SMP. Berarti kan sudah baligh ya kan? Apa belum mimpi basah nih? Wes balik. Udah balik. Sudah baligh artinya sudah dibebani hukum syariat. Artinya punya kewajiban. Sholat misalnya, zakat, yang rukun Islam itu kan wajib tuh. Rukun iman. Ada larangan-larangannya. Misalnya larangannya itu mencuri haram, berzina haram, main cewek haram. Itu haram-haram harus ditinggalkan. Nah, ini orang yang sudah mukallaf, di antara kewajibannya adalah ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah artinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah artinya mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau di sini disebutkan 20 sifat yang wajib. Ini yang wajib, ma'rifat ini nih yang wajib. Karena ma'rifat itu ada bermacam-macam. Apa aja? Nah, cuman kalau Bang Hanif ini kan masih kelas 3. Nah, ini yang wajib dulu. Ya. Yang wajib. Kalau sebatas untuk mengenal ya. Untuk mengenal Ya. ma'rifat. Tadi kan ma'rifat macam-macam nih. Ma'rifat misalnya. Assalamualaikum. Ma'rifat yang sebenarnya tidak wajib bagi. Ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan akidatul awam. Ini kan disebut akidatul awam, artinya akidah awam itu bukan orang bodoh. Awam itu artinya mayoritas atau orang banyak. Jadi awam itu dari umum, amun, banyak, umum. Jadi akidatul awam ini akidah. Artinya apa, Dad? Gimana? Akidah artinya apa? Oh, akidah itu artinya dia berasal dari akdun atau ikatan. Jadi hati kita itu perlu diikat. Misalnya ini hati, ini perlu diikat begini, diikat kuat-kuat begitu. Diikat kuat-kuat. Oke. Itu akidah secara bahasa ya. Secara bahasa. Ikatan. Atau bisa disebut juga yakin gitu. Yakin, harus iktikat. Harus apa namanya? Kalau di sini kan tadi disebutkan watayakon dan yakin begitu. Keyakinan atau keimanan begitu tuh. Jadi akidah kita belajar iman. Iman artinya belajar percaya. Bukan percaya diri ya, maksudnya mempercayai mempercayai ajaran agama Islam. Begitu tuh. Ini yang wajib. Ada ma'rifat lagi bukan wajib. Dia anugerah. Misalnya mengetahui yang di saya ini kan musyahadatu nurillahi. Musyahadah cahaya Allah atau nur Muhammad atau misalnya zatullah, zatnya Allah, sirrullah, sirnya Allah, itu ma'rifat. Itu ma'rifat juga, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di dalam kitab-kitab misalnya semacam kitab-kitab ma'rifat itu sebenarnya itu adalah hasil dari ibadah. Kalau misalnya Bang Hanif nih, kan sekarang masih kelas 3. Iya. Ibadahnya rajin, sholat 5 waktu rajin. Setelah itu ditambah qobliyah ba'diyah sebelum apa tuh? Sebelum duhur sholat, setelah duhur sholat, sebelum asar misalnya sholat, lalu apa lagi? Sebelum subuh, pokoknya qobliyahnya dikerjakan, ba'diyahnya dikerjakan. Lalu setelah itu sholat-sholat yang lain, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat hajat, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Ibadahnya bagus, banyak. Lalu itu yang namanya ibadah zahir, ibadah yang dipakai oleh badan. Badan kita ini punya ibadah, wudhu, sholat itu ibadah badan. Lalu Bang Hanif ini selain ibadah zahir juga ibadah batin, hatinya dibersihkan. Dibersihkan dari sombong, ujub, riya, tidak sabar, uring-uringan, mengeluh, sombong. Dibersihkan dan diganti dengan sifat-sifat yang baik. Misalnya sabar, bersyukur, tawadhu, terus mencintai sesama, menghormati orang tua, menghormati teman. Itu hatinya diperbaiki begitu. Cinta misalnya benda-benda mati dicintai, hewan-hewan juga disayangi, pohon-pohon juga, apalagi makhluk manusia, semuanya ditanamkan cinta di dalam hati. Lalu seluruh kebencian itu dibuang. Benci misalnya, benci kepada manusia dibuang, benci kepada binatang dibuang. Artinya dibersihkan hatinya, bahkan kepada iblis dan setan juga tidak benci.
Bahkan kepada non-muslim juga tidak benci. Jadi hati ini seperti gelas. Kalau Bang Hanif nih, Ada dua. gelas itu dipenuhi dengan cinta, maka benci itu tidak bisa menyentuh isi gelas ini gitu. Semakin gelas ini dipenuhi dengan cinta, maka benci itu hilang. Nah, kalau sudah begitu, ibadah zahirnya ini penuh dengan kewajiban, lalu ibadah batinnya artinya hatinya sudah bagus, baru nanti Allah Subhanahu wa taala kasihkan ma'rifat yang kedua tadi. Namanya ma'rifat secara istilah itu ma'rifatu dzatillahi. Ma'rifat tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak dipelajari. Artinya itu adalah buah dari ibadah. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik kepada Bang Hanif, setelah zahir ibadahnya bagus, batin ibadahnya bagus, nanti Bang Hanif ini akan dipertemukan kepada guru mursyid namanya, atau kepada pohon zaitun, atau kepada silsilah, atau kepada thariqah. Nanti ibadah bagus, nanti dianugerahi ma'rifat yang kedua tadi. Masalah Nur Muhammad. Yang penting tahu aja dulu. Nur Muhammad, Nur Allah, sirnya Allah, zatnya Allah. Dan ini jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan ngeblank. Yang perlu kita pelajari baik-baik akidah ini. Akidatul awam. Ma'rifat yang pertama apa? Apa? Ma'rifat yang pertama. Ma'rifat mengenal Allah dari sifat-sifatnya Allah. Yaitu Ma'rifat sifatnya Allah dua. yang 20, yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Nah, ini ma'rifat yang wajib. Ma'rifat yang lain seperti ma'rifat Nur Muhammad, ma'rifatul dzatillah, itu tingkat tinggi yang buah atau hasil dari ibadah. Untuk ma'rifat yang kedua tadi itu harus melalui 3 alam. Harus 3 alam. Pertama alamul mulk wasyahadah. Ini yang Bang Hanif sedang lihat ini bumi namanya alamul mulk wasyahadah. Bumi. Yang kedua alam malakut. Yang ketiga alam jabarut. Baru kalau sudah masuk ke 3 alam ini, Bang Hanif tuh baru bisa menerima. Kalau di alamul mulk wasyahadah ini pakai akal. Ini akidah 50 ini pakai akal, pakai logika. Yang akan kita pelajari ini 20 sifatnya Allah yang wajib, 20 sifatnya Allah yang mustahil, 1 sifatnya Allah yang jaiz. Ini pakai logika, pakai akal. Lalu kalau kita meningkat lagi tadi, ibadahnya bagus, ibadah zahir bagus, ibadah batin bagus, kita itu bisa masuk ke musyahadah namanya. Musyahadah itu artinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyahadah artinya masuk ke alam malakut, dia alamul makna, melihat. Dan itu tidak dijelaskan, kita harus cari Al-Qur'annya. Misalnya yadullahi, kita musyahadah yadullah tanpa dijelaskan. Yadullah saja. Kita menjelaskan sesuai Nabi Muhammad menjelaskannya. Ra'aitu nuran, musyahadah cahaya, kita gak jelaskan cahaya. Itu di alam malakut. Tidak dijelaskan tapi dilihat dengan basirah, dengan mata hati. Yang ketiga di alam jabarut. Di alam jabarut ini hanya pakai isyarat-isyarat. Tidak bisa dijelaskan. Makanya semakin dijelaskan semakin ngeblank. Nah, ma'rifat yang kita pelajari di dalam kitab ini adalah ma'rifat mengenai 50 akidah, mengenai sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya para nabi, para rasul. Itu ma'rifat yang wajib. Ma'rifat yang wajib itu.
Ma'rifat yang lain, yang tadi, yang ke malakut, yang ke jabarut, itu jangan ngomong sebelum masuk. Kalau ini kan di akal, ini kan di bumi nih, alamul mulk wa syahada, kita ngomong bebas selama kita di bumi. Kalau Bang Hanif sudah bisa ke alam malakut, baru ngomong malakut. Kalau masuk ke jabarut bisa, baru ngomong jabarut. Oh, kalau saya kan sudah masuk. Saya sudah masuk ke malakut, makanya saya bisa ngomong. Saya sudah masuk ke jabarut, makanya saya bisa ngomong tuh. Tapi kalau dijelaskan sekarang, Bang Hanif masih kelas 3 SMP, nggak masuk. Ibadah harus kuat. Sholat harus kuat. Puasa harus kuat. Sholawat yang tadi malam harus kuat. Istighfar harus kuat. Nah, begitu. Jadi ini ma'rifat yang di sini itu adalah ma'rifat dengan didasari logika, akal. Nah, baru kalau Bang Hanif nih cukup di akal misalnya, ya udah, saya ma'rifatnya hanya pengen mengenal Allah Subhanahu wa taala dari 20 sifat ini. Udah selesai. Setelah itu misalnya fikihnya sudah bagus, fikihnya tahu toharoh, tahu bersuci, tata cara wudhu, sholat, zakat, puasa, haji sudah tahu, rukunnya bagus. Lalu belajar akhlaknya yang tadi tuh, hati dibersihkan. Lalu setelah itu sudah selesai misalnya nih, saya belajar agamanya di sini aja. Oh gak apa-apa, misalnya mau jadi dokter, silakan belajar jadi dokter. Pengen jadi pilot, ya udah belajar pilot. Pengen jadi apa cita-citanya? Mau jadi apa? TNI. Mau TNI, jadi TNI. Oh bagus. Berarti kalau mau jadi TNI mulai sekarang nih, itu ikut pramuka. Ikut pramuka dari apa? Kalau penggalang ya. Kalau SMP ada penggalang. Penegak. PP. Hah? PP dengan penggalang ya. Nah, penggalang dulu. Terus kalau SMA apa? Penegak ya? Tahu tuh. Nah, nanti kalau kuliah baru ya ikutin polisi dulu mungkin ya. Polisi baru ABRI baru TNI. Saya juga kurang paham begitu-begitu. Tapi ini dasar. Mumpung Mbak Hanif nih masih SMP, ini sifatnya Allah yang 20 dikuasai. Baru kita belajar. Oh kan kalau fikih kan sudah tahu ya fikihnya. Kalau belajar ma'rifat yang lain itu gak usah dipelajari. Yang malakut, jabarut itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi begini Bang Hanif. Saya kan sudah kasih manggil siapa ke Bang ini? Ke itu. Manggil siapa? Om. Ke omnya. Kalau Bang Hanif mau itu minta ke omnya, sudah saya kasih jikirannya pagi dan malam. Buat ma'rifatnya bukan hanya ma'rifat. Ini kan ma'rifat dasar ini sebenarnya. Ma'rifat dasar. Dasar, sangat dasar sekali. Tapi ini walaupun dasar, semua umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya ini nih. 50 akidah ini. Nah, kalau mau meningkat, itu minta zikirnya pagi dan malam ke omnya. Harus zikir. Kalau nanti baru itu kita ngobrol alam malakut. Kalau belum nggak bisa. Kita di alamul mulk wa syahada ini. Jadi langsung kesimpulan. Setelah kesimpulan ini kita masuk ke belajar akhlaknya. Kesimpulan dari bait ini, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifah. Ketahuilah bahwa ma'rifat kepada Allah yang wajib itu adalah ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang wajib kepada Allah yang 20, lalu sifat yang mustahil kepada Allah yang 20, lalu sifat jaiz kepada Allah 1. Lalu ditambah 4 sifat yang wajib kepada para rasul, 4 yang sifat wajib, 4 sifat mustahil bagi rasul, 1 sifat jaiz bagi rasul. Itu sudah 50. Yang sifat bagi Allah itu namanya ilahiyat,
yang berkaitan dengan sifat mustahil Rasul, ketuhanan, yang kepada Rasul itu namanya nubuat, berkaitan dengan kenabian-kenabian, tambah satu lagi sam'iyat. Sam'iyat itu artinya ajaran-ajaran atau keyakinan-keyakinan di dalam Islam yang dalilnya adalah dalil sam'i atau dalil nakli. Misalnya seperti surga, neraka, siksa kubur, apalagi sirat, mizan, begitu-begitu. Nah, ini makrifat kepada Allah yang wajib. Makrifat yang lain yang harus melalui alam malakut, alam jabarut, itu adalah anugerah dari Allah SWT. Ada buku-bukunya, tapi tidak boleh dibaca. Saya baru tahu. Saya dulu itu nakal. Kalau dilarang dikerjakan. Misalnya tentang buku-buku, misalnya kayak Al-Jili, Ibnu Arabi, saya baca dulu. Karena saya nakal. Setelah saya masuk ke alam malakut dan jabarut, baru tahu, oh ini ternyata benar bahaya. Karena tidak bisa untuk publik, untuk umum. Maaf, ma'rifat artinya apa? Ma'rifat, mengenal. Mengenal. Artinya ini kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Mengenal Allah. Ini dengan akal ini. Bang dengan akal dan nakal. Akli dan nakli maksudnya. Ada dalil-dalil secara logika, ada dalil-dalil secara firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Sudah ya? Coba kesimpulannya gimana? Coba cek kesimpulan. Kesimpulannya apa yang tadi Ustadz jelaskan, kamu simpulkan. Makrifat itu mengenal diri kepada Allah. Bukan. Begini, kesimpulannya begini. Makrifat yang wajib bagi semua orang mukallaf, ini kesimpulannya nih. Makrifat yang wajib, artinya wajib itu, yang disebut wajib ini, kalau nggak tahu berdosa, begitu. Ingat definisi kesimpulan. Dia nggak tahu definisi kesimpulan. Coba jelasin dulu kesimpulan itu artinya apa? Coba, soalnya agak-agak ini. Ya nggak apa-apa, bagus. Tanya tuh, kesimpulan itu artinya apa, Ta? Kesimpulan itu begini kesimpulan. Kesimpulan itu artinya apa namanya ya? Kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Itu kalau diambil intisarinya, nah itu kesimpulan namanya. Dirangkum. Apa ketika Ustadz menjelaskan sesuatu, kamu tuh rangkum. Jadi penjelasan yang sudah berapa menit nih? 23 menit. Ini kan 23 menit nih sudah. Itu yang dari tadi kalau disimpulkan, diambil saripatinya, diambil intinya, nah itu kesimpulan itu. Jadi kesimpulan dari pelajaran kesimpulan pelajaran pada malam hari ini adalah ini kesimpulannya. Ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah itu wajib. Titik. Nah, iya tentu. Wis itu kan tetapi mengenal Allah wajib. Tapi mengenal Allah yang wajib ini kesimpulannya. Kesimpulannya ini, kesimpulan itu tadi kesimpulan secara pendek. Sekarang kesimpulan yang agak panjang begini. Ma'rifat kepada Allah yang wajib adalah ma'rifat mengenai 50 akidah. Begitu gampangnya. Atau 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Wis ditulis. Nah, kan makanya Lilik ngomong, kon wis ditulis. Ngomong ketika ustadznya tanya kesimpulannya apa.
Nah, ini kan kamu kan nyatet nih ya kan. Nah, ngomong aja marifat mengenal Allah itu wajib. Kan kamu udah nulis tuh. Nah, sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah. Nah, sifat muhal Allah. Nah, ibadah ada dua, ibadah zahir dan ibatin. Nah, makrifat ada dua tadi. Nah, makrifat yang akli, makrifat yang mengenal Allah itu aja, sama makrifat zatillah. Nah, ibadah harus ditingkatkan. Nah, nanti kan tadi kan ada nih penjelasannya. Ini ngomong aja sama Ustaz. Tadi membersihkan hati itu kan apa tadi? Ya intinya itulah. Intinya begini, yang tadi itu mengenal Allah Subhanahu wa taala itu wajib, yaitu mengenal sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Atau secara gampang mengenal ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Yang ilahiyat yang 21, yang nubuat yang 9, yang sam'iyat itu yang surga, neraka, sirat, mizan, siksa kubur. Begitu tuh. Itu kesimpulan pada malam hari ini dari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ngaji taklimnya ya. Kita berdoa dulu, semoga ilmu ini bermanfaat. Nah, dengan bijahi kita tutup dengan membaca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.